Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami akan menjelaskan hasil dari laporan kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahima dengan 3 digit terakhir NPM 036. Kemudian perkenalkan nama saya Denis Ardiansyah dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 011. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Putrananta Effendi dengan 3 digit NPM terakhir 021. Perkenalkan nama saya Ahmad Zulfikar Ramzi dengan 3 digit terakhir 039. Baik, untuk pertama-tama di sini kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengambil penelitian atau pengembangan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu sekarang ini kita sendiri hidup di era yang serba digital. Hampir semua aktivitas masyarakat memanfaatkan teknologi, termasuk dalam layanan publik. Kota Surabaya sendiri sebenarnya sudah punya aplikasi untuk menampung semua laporan warga. Namanya yaitu Wargaku. Melalui aplikasi ini, warga bisa menyampaikan keluhan atau aspirasi langsung ke pemerintah. Namun, dalam praktiknya, aplikasi tersebut masih memiliki banyak kendala. Beberapa warga merasa aplikasinya cukup ribet, tampilannya kurang ramah, dan tidak jarang ditemukan banyak sekali bug yang sangat mengganggu. Selain itu juga banyak sekali warga yang belum tahu tentang aplikasi ini. Jadi menurut saya aplikasi ini sendiri kurang maksimal dalam pengembangannya dan sosialisasinya terhadap warga. Melihat permasalahan itu, kami kemudian mengembangkan sebuah aplikasi pelaporan yang baru, lebih sederhana, praktis, dan sangat user-friendly. Tujuannya sendiri supaya masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan laporan tanpa harus bingung gimana laporannya bisa disampaikan, apa yang sudah dilakukan atau tindakannya diambil oleh pemerintah dari laporan tersebut. Jadi kita sebisa mungkin membuat tampilan yang sederhana dan fitur yang jelas. Dengan itu kami berharap agar aplikasi ini dapat menjadi solusi supaya komunikasi antar warga atau masyarakat kepada pemerintah itu bisa berjalan baik. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya bernama Rahim. Oke, di sini kami melakukan wawancara terhadap 2 orang. Yang pertama itu adalah sebagai sekretaris kelurahan Rungkut Tengah. Lalu yang kedua adalah warga atau pengguna dari aplikasi Wargaku. Nah, pertama dari narasumber yang pertama yaitu ada Ibu Suraya. Ini sebagai sekretaris kelurahan Rungkut Tengah. Nah, ketika wawancara, menurut beliau sistem ini tuh seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi berfungsi sebagai platform digital bagi warga atau masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan itu secara langsung dari mana saja, yaitu dari aplikasi tadi. Nah, di sini setelah laporan masuk tadi, tanggung jawab penanganan itu ternyata bukan langsung dari ketua RT-nya, tetapi akan berada di tangan admin aplikasi dulu. Nah, dalam wawancara, sekretaris kelurahan Ibu Suroya ini menyatakan bahwa ternyata laporan yang masuk umumnya valid dan jarang ditemukan laporan iseng dari warga. Nah, kendala yang paling sering terjadi itu ternyata adalah kesalahan saat entry data oleh warga, seperti salah memasukkan wilayah atau yang lainnya gitu. Nah, jika hal itu terjadi, laporan akan diteruskan ke admin kelurahan yang benar. Nah, di sini narasumber yang kedua itu adalah warga atau pengguna aplikasi Wargaku tadi, ternyata setelah wawancara itu ditemukan beberapa masalah signifikan terhadap aplikasi Wargaku tadi. Nah, di sini ada rangkuman terhadap masalah apa saja yang ada di aplikasi Wargaku. Di sini yang pertama ada masalah teknis atau bug aplikasi. Nah, yang kedua itu ada kualitas penanganan laporan, di mana status laporan itu diajukan seringkali hanya memiliki status ditunda, sehingga membuat pengguna itu merasa kurangnya diperhatikan laporan mereka. Nah, yang ketiga terus ada masalah fungsional atau pencarian lokasi. Ternyata pencarian jalan atau fitur pencarian nama jalan itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga hasil pencarian malah menampilkan nama jalan dari seluruh Indonesia, bukan bukan di Indonesia. Sedangkan aplikasi ini hanya berfokus untuk warga Surabaya. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat itu kurangnya perbaikan dan kepercayaan. Ternyata warga ini setelah menggunakan aplikasinya itu selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu tuh tidak ada perkembangan ataupun perbaikan yang signifikan pada aplikasi.
Nah, jadi kesimpulan dari wawancara ini dari kedua belah pihak adanya kesenjangan signifikan antara persepsi administrator dan pengalaman pengguna itu sangat signifikan perbedaannya. Meskipun dari sudut pandang administrator, sistem ini tuh berjalan dengan baik dan kondisinya dinilai kondusif, ternyata dari pengguna aplikasi ini justru merasa frustrasi dengan berbagai bug dan teknis dan kurangnya respon. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa aplikasi Wargaku ini tuh membutuhkan perbaikan serius dari sisi teknis, operasional, dan untuk menjadi solusi yang efektif bagi masyarakatnya. Nah, di sini ada proses bisnis esis atau proses bisnis lamanya. Di sini ada gambaran proses bisnis lamanya yaitu alur alur pelaporan dan penanganan laporan. Jadi pertama itu proses bisnisnya itu dimulai ketika seorang pengguna mau membuat laporan. Nah, langkah pertamanya adalah pastinya harus membuat akun dulu, lalu dia akan memilih menu buat laporan dan mengisi formulir segalanya yang lain, lalu dia akan mengisi detail-detail segala dan akhirnya langsung menekan tombol kirim. Nah, lalu sistem kemudian akan memvalidasi data yang masuk untuk memastikan semua bla bla bla, memastikan semua laporan itu sudah benar dan wajib. Nah, jika valid, data laporan akan dikirim ke sistem backend, sistem backend atau admin aplikasinya tadi, dan aplikasi akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa laporan berhasil terkirim kepada pengguna. Nah, jadi laporan yang masuk tadi itu akan diterima oleh sistem backend dan ketika sistem divalidasi dan menentukan lokasinya benar atau tidak, maka eh, RT atau RW yang berwenang tadi akan secara real time mengirim maksudnya laporan yang masuk akan diterima oleh sistem backend tadi. Sistem akan memvalidasi data dan menentukan perangkat RT atau RW yang berwenang berdasarkan lokasi dari laporan. Nah, setelah verifikasi selesai, petugas akan mengubah status laporan yang tadi di aplikasi dari baru menjadi sedang diproses. Nah, ketika laporan selesai ditangani, petugas membuka kembali laporan di aplikasi dan mengubah statusnya menjadi selesai. Nah, petugas juga dapat menambahkan catatan akhir dan foto sebagai bukti penyelesaian dari keluhan warga tadi. Nah, di sini ada flowchart-nya, flowchart proses bisnis lamanya atau proses bisnis as is-nya. Baik, selanjutnya analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh teman saya Fatur Rahman. Ya baik. Mungkin flowchart saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini flowchart seperti yang bisa dilihat ya, sangat apa namanya sangat banyak. Jadi di sini yang pertama saya langsung saja. Yang pertama ini ada Wargaku atau penggunanya. Lalu yang kedua ada aplikasi Wargaku atau bisa disebut juga front end. Lalu ada sistem Wargaku back end. Nah, lalu ada perangkat RT RW jadi petugas gitu. Lalu yang akhir ada admin. Mungkin seperti ini ya saya menjelaskan karena banyak sekali dan gambarnya tidak terlalu jelas karena sangat panjang ya. Mungkin saya langsung menjelaskan ke analisis kebutuhan. Mat di analisis. Nah, baik di sini analisis kebutuhan fungsional. Nah, seperti dijelaskan tadi oleh Rahima ya, saya mengambil dari hasil wawancaranya yang kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Jadi di sini kategorinya ada manajemen akun. Nah, itu kebutuhannya adalah sistem harus menyediakan fungsi bagi pengguna untuk membuat akun baru, lalu mengisi biodata gitu. Lalu ada manajemen pelaporan. Jadi sistem harus menyediakan formulir untuk membuat laporan yang berisi judul, deskripsi, kategori, dan lokasi yang secara lengkap gitu. Lalu selanjutnya ada juga sistem harus memungkinkan pengguna melampirkan foto atau berkas sebagai bukti pendukung laporan tersebut. Jadi harus ada bukti yang konkret gitu ya. Lanjut, Mas. Di sini ada banyak ya, cuman saya jelaskan biar lebih mudah aja. Nah, lalu ada antarmuka dan fungsionalitas. Nah, antarmuka ini ada kebutuhan yang bernama fitur pencarian lokasi harus berfungsi dengan baik dan mampu menampilkan nama-nama jalan di Surabaya secara akurat. Nah, ini. Jadi harus menampilkan nama-nama jalan di Surabaya secara akurat agar meminimalisir yang terjadi sekarang yang di aplikasi tersebut ya. Lalu semua menu icon di dalam aplikasi harus dapat diakses dan berfungsi tanpa menyebabkan error. Nah,
seperti wawancara, ada yang mengatakan bahwa aplikasinya masih sering ikonnya ada yang error dan sebagainya. Lalu ada notifikasi dan validasi. Nah, sistem harus memvalidasi kelengkapan data laporan sebelum dapat dikirim. Jadi harus benar-benar di cross check gitu ya. Lalu sistem harus mengirimkan notifikasi secara real time kepada pihak berwenang ketika ada laporan baru yang masuk. Lalu sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pelapor setiap kali ada pembaruan status pada laporannya. Lalu ini ada kebutuhan non-fungsional. Tadi fungsional, sekarang non-fungsional ya. Lalu yang pertama, ada kemudahan pendaftaran. Jadi proses pendaftaran akun, termasuk verifikasi foto, harus dapat diselesaikan oleh pengguna baru dalam waktu kurang dari 3 menit tanpa mengalami kegagalan teknis. Jadi biar mempercepat gitu, mempermudah juga. Lalu yang kedua ada navigasi intuitif, yang dimana semua ikon dan menu dalam aplikasi harus responsif dan berfungsi dengan benar saat diklik pertama kali. Jadi sekali klik itu harus langsung bisa dan tidak ada error atau bug sama sekali ya. Yang ketiga ada pesan error yang informatif. Jadi ketika ada error gitu, sistem harus memberikan pesan error yang jelas dan relevan yang membantu pengguna untuk memahami masalah dan cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Lalu ada stabilitas aplikasi. Nah, aplikasi ini harus memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi ya. Tingkat keberhasilan operasi sebesar 99% untuk fungsi-fungsi kritis seperti pendaftaran, unggah berkas, dan navigasi menu. Agar ya itu tadi soalnya sering banyak yang error di bagian sini. Lalu ada meminimalisir kegagalan. Jadi sistem harus dirancang untuk meminimalkan bug yang menghalangi alur kerja utama pengguna. Lalu ada waktu respon, yaitu waktu muat untuk setiap halaman atau menu tidak boleh lebih dari 2 detik. Soalnya kan ada yang bisa lebih 5 detik, 10 detik, dan lain-lain. Lalu kecepatan unggah. Nah, kecepatan unggah ini, proses unggah berkas. Misalnya melampirkan foto, mengunggah foto. Nah, dengan ukuran hingga 5 MB, harus selesai dalam waktu kurang dari 10 detik pada koneksi internet 4G biasa ya. Harusnya kalau internet 5G lebih cepat gitu. Lalu ada notifikasi real time. Nah, sesuai alur bisnis as is yang dijelaskan tadi, pengiriman notifikasi baik ke petugas maupun ke warga harus terjadi secara real time atau dengan jeda maksimalnya 1 menit setelah status laporan diperbarui gitu, diunggah. Lalu akurasi pencarian lokasi. Nah, fitur pencarian lokasi ini harus 100% akurat untuk wilayah Surabaya. Hasil pencarian harus memprioritaskan dan hanya menampilkan lokasi yang relevan dengan admin kota Surabaya. Dan di sini ada validasi input, sistem harus memiliki mekanisme validasi data yang kuat untuk meminimalisirkan kesalahan entry oleh warga, misalnya dengan menggunakan GPS ya. Lalu ada tukang lintas platform, yaitu semua fungsionalitas aplikasi harus berjalan dengan baik di aplikasi mobile seperti Android dan iOS versi terbaru maupun saat akses melalui web ya, web di PC, Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain ya. Lalu ada kemudahan pembaruan. Nah, jadi sistem ini harus bersifat modular ya. Jadi memungkinkan tim pengembang untuk memperbaiki bug dan merilis pembaruan dalam siklus maksimal 1 bulan sekali jika ditemukan masalah kritis. Jadi kayak harus dicek, diperbarui apa yang kurang di ini gitu ya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi teknis. Nah, kode sumber dan arsitektur sistemnya itu harus didokumentasi dengan baik untuk memudahkan proses perbaikan dan pengembangan di masa depan oleh tim yang berbeda ya. Jadi harus dikembangkan terus gitu. Lalu ini akan dijelaskan oleh Ahmad. Di sini ada proses bisnis to be-nya. Untuk gambarannya ada alur pelaporan dan pengenanganan laporan. Proses bisnis dimulai ketika seseorang ingin melapor, membuat laporan. Langkah pertama yang dilakukan adalah untuk registrasi atau login dulu ke aplikasinya. Setelah berhasil masuk, pelapor dapat membuat dan mengirim pengaduannya. Pengaduan ini masuk ke dalam sistemnya dan akan dikirim secara otomatis dan dicatat oleh sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan pengaduan tersebut ke petugas RT atau RW yang berwenang. Petugas akan meninjau dan memproses pengaduan tersebut. Jika pengaduan diterima sistem, akan secara otomatis memperoleh sistem menjadi diproses.
Petugas kemudian akan memberikan tindak lanjut di lapangan sesuai dengan pengaduan. Setelah selesai, petugas akan melaporkan hasil dan meminta validasi. Laporan ini kembali masuk ke sistem untuk menunggu validasi. Sistem akan memperoleh status menjadi menunggu validasi. Pada tahap ini, pelapor dapat memvalidasi hasil tindak lanjut yang diberikan petugas. Jika pelapor setuju, hasil tersebut sistem akan menutup laporan dan mengubah status menjadi selesai. Proses ini pun berakhir. Jika pelapor tidak setuju, pelapor akan menolak hasil dan memberi catatan mengapa laporan tersebut ditolak dan laporan akan dikembangkan dan dikembalikan kepada petugas dan ditindaklanjuti oleh petugas yang mengerjakannya. Dan dan proses akan kembali ke langkah memberikan tindak lanjut di lapangan. Ini untuk flowchart to be-nya. Di sini ada diagram konteks atau DFD level 0. Di sini untuk DFD ini untuk menjelaskan ruang lingkup sistem secara umum dan interaksi utamanya. Diagram ini menggambar sistem dari proses tunggal menjadi dan menunjukkan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Di sini ada warga dan petugas. Di sini warga dapat melihat status laporan, pengaduan baru, registrasi atau login, dan memvalidasi laporannya. Dan petugas bisa memulai proses laporan, memberikan tindak lanjut di lapangan, dan melaporkan hasil dan meminta validasi. Dan di sini ada DFD level 1-nya. Di sini DFD level 1 ada menjadi 4 proses: manajemen akun, pembuatan pengaduan, penanganan laporan, dan pembaruan status laporan. Di manajemen akun ada proses mengelola interaksi awal antara warga dan pengguna sistem. Warga melakukan registrasi atau login untuk mengirim data ke warga ke dalam sistem. Data ini kemudian disimpan di data warga atau data store agar dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Di proses kedua ada pembuatan pengaduan. Setelah login, warga dapat membuat pengaduan. Data pengaduan ini masuk ke proses kedua dan simpan di data pengaduan atau data store. Pada saat yang sama, proses ini memungkinkan petugas RT atau RW untuk mengambil laporan dari sistem untuk diproses. Untuk proses ketiga ada penanganan laporan. Proses ini fokus pada alur data dan antara petugas dan sistem. Petugas RT RW mengirimkan laporan tindak lanjut yang masuk ke proses ini. Data ditindaklanjut kemudian disimpan data tindak lanjut data store. Pada saat yang sama, data ini diteruskan ke warga atau pengguna untuk dalam bentuk validasi agar mereka dapat memeriksanya. Di sini proses keempat ada pembaruan status laporan. Proses ini proses terakhir ini mengelola status akhir dari sebuah laporan. Laporan yang sudah ditangani akan menghasilkan data laporan, status laporan yang bisa berupa status selesai atau perlu ditindaklanjuti. Informasi status ini dikirimkan kembali ke warga atau pengguna dan juga ke petugas RT atau RW untuk memberikan notifikasi dan pembaruan terakhir. Sekian dari saya. Baik, sudah dijelaskan berbagai macam proses yang telah kami jalani hingga saat ini. Mungkin kedepannya akan ada berbagai perbaikan dan update dari laporan kami. Untuk sekarang, mohon maaf jika apabila banyak kesalahan, mulai dari salah kata, penjelasannya kurang jelas atau bagaimana. Itu saja bagi kelompok kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.